Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari Teknik Informatika Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya akan menjelaskan secara singkat rancangan sistem palang pintu otomatis pada jalur bus rapid transit berbasis Arduino. Oke, pendahuluan secara singkat. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jakarta itu sudah semakin padat, jadi muncul masalah yang dinamakan kemacetan. Ya, untuk mengatasi masalah kemacetan ini, Pemprov DKI Jakarta membangun sebuah proyek yang dinamakan Bus Transit Jakarta. Tapi ada masalah baru yang timbul setelah berjalannya proyek Bus Transit Jakarta, yaitu tingkat kecelakaan yang tinggi di jalur Bus Transit Jakarta. Ya, dengan itu, makanya itu untuk mengatasi masalah kecelakaan itu, kami jurnal presentasi ini dibuat untuk menjelaskan tentang rancangan sistem palang pintu untuk mengurangi tingkat kecelakaan di jalur bus transit Jakarta. Oke, untuk dalam metode penelitian, yang pertama adalah perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ada dua perancangan, yaitu perancangan hardware dan perancangan software. Nah, di perancangan hardware itu mempunyai satu input yaitu read switch, sensor read switch, yang akan diproses oleh Arduino dan dialirkan ke servo, relay LED, dan buzzer. Untuk rangkaian Arduino-nya dipakai Arduino Leonardo. Ya. Nah, ini adalah gambar rangkaian Arduino Leonardo yang memakai mikroprosesor ATmega 32U4. Ya, kemudian ini adalah simulasi lalu lintas yang akan dibuat. Oke. Untuk perancangan softwarenya ini bertujuan untuk membuat semua sensor red switch, LED, motor servo, relay, dan buzzer dapat terintegrasi dengan Arduino Leonardo. Lihat ini eh, flowchart perjalanan sensor-sensornya terhubung. Oke, ini pengujian alat yang pertama yaitu pengujian sensor red switch. Pengujian sensornya dilakukan sebanyak 20 titik, ya, dengan jarak yang berbeda-beda. Masing-masing jarak dilakukan 7 kali percobaan dan dapat hasil seperti gambar berikut. Pengujian alat secara keseluruhan dilakukan dengan cara menjalankan miniatur bus yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan medan magnet pada bagian bawah bus. Ini gambar miniaturnya. Oke. Untuk melakukan percobaan, untuk melakukan pengujian di sini dilakukan pengujian dengan satu pengujian masing-masing memiliki 10 percobaan. Untuk pengujian pertama, di percobaan ketiga dan ke-10 itu tidak berhasil. Jadi presentasi keberhasilan pengujian pertama yaitu 80%. Untuk pengujian yang kedua itu semuanya berhasil, ya, semua percobaan berhasil, jadi presentasi keberhasilannya 100%. Kelewatan. Ya, untuk pengujian ketiga, ya, hasil pengujian 2 bus dengan tes jalur 1, yaitu percobaan kelima tidak berhasil, jadi presentasi keberhasilannya 90%. Hasil pengujian yang keempat yaitu 2 bus melintasi jalur 2, yaitu percobaan ke-1 dan ke-5 nggak berhasil, jadi presentasi keberhasilannya 80%. Dan hasil pengujian yang terakhir yaitu 1 buah bus melintasi jalur 1 dan bus lainnya melintasi jalur 2, itu percobaan kedua dan ketiga nggak berhasil, jadi presentasi keberhasilannya 80%. Ya, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian di atas, ya, itu penggunaan sensor red switch ini adalah kecepatan bus ketika melewati bagian sensor yang disarankan adalah 8 km per jam agar sensor dapat membaca magnet yang ada di bagian bawah bus dengan baik dan sempurna. Oke, kesimpulannya yaitu pengujian sistem rancangan palang pintu ini sudah dikatakan hampir berhasil, ya. Dalam pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan masing-masing sebanyak 10 percobaan. Hasilnya 4 pengujian memiliki tingkat keberhasilan 80% dan 1 pengujian tingkat keberhasilannya 100%. Unsur-unsur penting dalam sistem ini adalah saat bus melewati sensor, kecepatan bus harus disesuaikan sehingga sensor dapat membaca saat bus melintasinya. Oke, untuk itu saja penjelasan singkat rancangan sistem palang pintu otomatis pada jalur bus rapid transit berbasis Arduino. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.